Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya jam di HP kita bisa beda sama jam punya temen yang lagi di Bali atau Papua? Ternyata nih, di balik angka-angka sederhana itu, ada cerita panjang yang seru banget tentang kereta api yang ketinggalan, perang dunia, sampai perdebatan yang masih ada sampai sekarang. Oke, coba kita bayangin ya. Gimana kalau setiap kota punya waktu sendiri-sendiri? Jakarta punya jamnya, Bandung punya jamnya, Surabaya beda lagi. Wah, kacau banget kan? Mau naik kereta, jadwal pesawat, bahkan teleponan biasa aja bisa jadi pusing 7 keliling. Nah, kekacauan inilah yang akhirnya memicu sebuah revolusi global. Cerita kita ini berawal jauh banget, di Irlandia, tahun 1876. Zaman di mana belum ada tuh yang namanya jam digital atau internet. Jadi, ada seorang teknisi kereta api dari Kanada, namanya Sanford Fleming. Suatu hari, dia ketinggalan kereta. Dia bingung setengah mati. Soalnya, jadwal di tiketnya itu ternyata buat pagi, bukan malam hari seperti yang dia pikir. Dan ini semua gara-gara tiap stasiun kereta pakai waktu lokalnya masing-masing. Gara-gara frustrasi ketinggalan kereta, Fleming kepikiran satu ide yang brilian. Gimana kalau kita bagi aja dunia ini jadi 24 zona waktu, masing-masing beda 1 jam, dan semuanya patokannya ke satu titik, Greenwich di London. Ide ini akhirnya diterima secara internasional tahun 1884, dan jadi dasar sistem waktu yang kita pakai sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, ide global ini gimana terapinya di Nusantara? Yuk kita geser fokusnya, kita lihat gimana Hindia Belanda ngatur jamnya. Ternyata prosesnya nggak sesimpel yang kita kira. Awalnya semua itu gara-gara teknologi. Tahun 1908 dibikin zona waktu pertama biar jadwal kereta api di Jawa nggak berantakan. 10 tahun kemudian, wilayah kayak Sumatera dan Balikpapan mulai ikutan. Puncaknya itu di tahun 1932, pas penerbangan internasional mulai ramai, pemerintah kolonial terpaksa merombak total sistem waktu di Hindia Belanda. Dan ini puncaknya. Hindia Belanda di tahun 1932 itu punya bukan 1, bukan 2, tapi 6 zona waktu yang berbeda. Iya, 6. Yang bikin makin pusing, beda antar zona waktunya itu aneh. Bukan 1 jam penuh kayak standar internasional, tapi cuma setengah jam. Cuma bayangin, ribetnya ngatur jadwal perjalanan antar pulau. Tapi, sistem yang udah rumit ini ternyata umurnya nggak panjang. Sistem rumit warisan Belanda itu tiba-tiba sirna. Datanglah sebuah perubahan paling drastis dalam sejarah waktu Indonesia yang terjadi pas Perang Dunia Kedua, sebuah guncangan yang kita kenal sebagai waktu Tokyo. Mulai tahun 1942, pemerintahan pendudukan Jepang maksa seluruh wilayah Nusantara pakai 1 zona waktu aja, GMT+9, sama persis kayak waktu di Tokyo. Tujuannya murni strategis, biar gampang koordinasi militer dan administrasi mereka. Nah, ini nih yang paling kerasa dampaknya ke hidup kita sehari-hari. Di Jawa contohnya, waktu tiba-tiba harus maju 1,5 jam. Akibatnya apa? Waktu subuh yang biasanya jam 4 pagi, mendadak jadi jam setengah 3 dini hari. Anak-anak sekolah pun harus berangkat lebih pagi banget, sekitar jam setengah 6 pagi. Dan ini bukan sekedar angka loh, ini benar-benar dirasain sama orang-orang. Dalam memoarnya Cambuk Berduri, Kwe Tiam Ching nulis, "Saya sering mengantuk karena harus bangun tidur lebih cepat dari biasanya." Kesaksian sederhana yang mewakili perasaan banyak orang waktu itu. Dan ternyata yang diubah tuh bukan cuma jamnya aja. Kalender juga diganti. Jepang memberlakukan kalender Sumera. Jadi tahun 1942 diubah jadi tahun 2602. Makanya, kalau kita lihat teks proklamasi kemerdekaan yang asli, di situ tertulis tahun 05, yang maksudnya itu tahun 2605. Setelah merdeka, Indonesia sebagai negara baru, ya harus nentuin ritmenya sendiri, termasuk soal standar waktunya. Perjalanan menuju sistem yang kita kenal sekarang pun dimulai. Prosesnya nggak langsung jadi. Di tahun 1950, Indonesia sempat balik lagi ke sistem 6 zona waktu warisan Belanda. Tapi ini dianggap nggak efisien. Nah, momen kuncinya itu terjadi di tahun 1963, waktu pemerintah menyederhanakannya jadi 3 zona waktu demi efisiensi dan persatuan bangsa. Terus ada penyesuaian terakhir di tahun 1987 buat merapikan batas-batas provinsinya. Dan inilah dia, sistem yang kita pakai sampai detik ini. 3 zona waktu yang jelas, waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Masing-masing selisihnya pas 1 jam, jauh lebih simpel dan logis. Nah, ada yang unik nih di perubahan tahun 1987 itu. Bali, yang kalau dilihat di peta bisa aja masuk zona Barat, sengaja dipindahin ke zona Tengah.
Kenapa? Alasannya ternyata pariwisata. Biar turis-turis asing punya waktu siang yang lebih panjang di sana. Ini bukti kalau penentuan waktu itu bukan cuma soal geografi, tapi bisa juga soal ekonomi. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Walaupun kita udah punya sistem 3 zona yang stabil, perdebatan baru justru muncul lagi di era modern. Pertanyaan besarnya, perlu nggak sih Indonesia yang segede ini cuma punya satu zona waktu aja? Wacana ini sempat kenceng banget loh dibicarakan sekitar tahun 2013. Mereka yang setuju punya argumen yang kuat. Intinya ada 3. 1, biar koordinasi nasional lebih gampang. Rapat pemerintah atau transaksi bisnis dari Sabang sampai Merauke nggak ada lagi miskom soal jam. 2, ini soal efisiensi ekonomi. Waktu yang sama bisa menyederhanakan logistik dan birokrasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, biar kita sejajar sama pusat-pusat bisnis regional, jadi bursa saham dan bank kita nggak ketinggalan start dari negara tetangga. Dan kalau kita butuh contoh, nggak usah jauh-jauh, lihat aja tetangga kita, Singapura. Secara geografis, waktu mereka harusnya sama kayak waktu Indonesia Barat. Tapi mereka sengaja majuin jamnya 1 jam lebih cepat. Tujuannya, biar nggak ketinggalan dari pusat bisnis lain di Asia. Kata sejarawan Didi Kuartanada, Lee Kuan Yew tak ingin warga Singapura ketinggalan. Ini adalah sebuah langkah strategis yang nunjukin kalau waktu itu bisa jadi alat buat mencapai keunggulan kompetitif. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kita udah lihat contoh Singapura, di mana pemimpinnya sadar betul memajukan waktu untuk mendorong daya saing. Ini bukan cuma soal angka di jam, tapi soal mentalitas. Jadi pertanyaannya, kalau Indonesia melakukan hal yang sama, menyatukan waktu demi ekonomi, mungkinkah perubahan sederhana di jam dinding kita pada akhirnya bisa ikut mengubah etos kerja dan produktivitas kita sebagai bangsa? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bareng-bareng.